Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Irwan Munang Tagalung. Saya di sini akan menjelaskan tentang satu materi kita, yakni landasan pendidikan, tuturi handayani, belajar sepanjang hayat, asas kemandirian, dan kegiatan belajar yang mengembangkan kemandirian. Kita langsung masuk aja ke yang nomor satu, yaitu landasan pendidikan. Kita sebelumnya harus memahami dulu ya, apa itu landasan dan apa itu pendidikan. Landasan itu bisa disebut dasar ya. Kalau di rumah itu dasar atau tumpuannya itu yaitu pondasinya. Nah, itu adalah dasar utamanya yang dimana eh, landasan itu adalah dasarnya yang pertama. Kemudian pendidikan. Pendidikan itu apa? Pendidikan itu merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan pendidikan, yaitu ilmu atau pengetahuan yang ingin dia dapat. Gunanya untuk apa? Untuk merubah sikap mereka. Contoh kasusnya bisa kita ambil, yakni pendidikan yang dilakukan kepada anak usia dini, yang dimana mereka sebelumnya belum mengetahui apa-apa dan mereka dididik di taman kanak-kanak untuk mengetahui pendidikan. Yang pertama itu baik dari cara baris berbarisnya, cara antri, kemudian mengenal abjad. Itu adalah salah satu pendidikan ya, yang dimana pendidikan itu artinya yang tadi untuk mendapatkan suatu pengetahuan baru kepada diri manusia itu sendiri, untuk merubah dirinya juga tentunya. Baik, jadi landasan pendidikan itu apa sih? Landasan pendidikan itu adalah semua dasar, semua tumpuan yang diperlukan untuk membangun pendidikan itu. Jadi landasan-landasan apa aja sih? Banyak landasan-landasan pendidikan ya. Contohnya yang pertama itu adalah landasan keagamaan, landasan psikologi, landasan hukum, dan landasan filsafat, dan masih banyak lagi landasan-landasan lainnya. Saya coba ambil satu landasan keagamaan ya, yang dimana landasan keagamaan itu fungsinya kita sebagai siswa diajarkan pelajaran agama di sekolah, dan itu menjadi landasannya. Dasarnya itu udah dapat, yaitu dari agama itu tadi, dan dari landasan itulah diubah menjadi pengetahuan yang diajarkan kepada peserta didik tentunya. Nah, itu adalah arti dari landasan pendidikan ya. Kemudian selanjutnya tuturi handayani, yang dimana itu dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara ya. Kita udah tahu. Jadi tuturi handayani ini artinya pertama dituturinya. Tuturi itu kita memperhatikan perkembangan secara hati-hati. Itu artinya dari tuturi, memperhatikan perkembangan orang secara hati-hati dari jauh. Kemudian handayani. Handayani itu yang pertama mempengaruhi peserta didik, kemudian yang kedua memupuk peserta didik, kemudian yang ketiga mengembangkan dan merangsang anak. Yang dimana di situ artiannya merangsang buat si anak itu maju seperti itu. Karena pada dasarnya nih ya, tuturi handayani itu memberikan kebebasan kepada orang lain untuk mengatur dirinya sendiri. Berbeda dengan ingalso suntulada, yang dimana itu menjadikan kita sebagai contoh, yaitu guru sebagai contoh, yang dimana itu gak memberikan kebebasan kepada siswanya untuk mengekspresikan dirinya sendiri dong, karena dia harus meniru gurunya itu 100%. Berbeda dengan tuturi handayani, gurunya itu mensupport dari belakang dan si siswanya itu diberikan kebebasan. Jadi si guru hanya melihat dari belakang saja dan memperhatikan semua perkembangannya. Itu arti dari tuturi handayani. Kemudian asas belajar sepanjang hayat, artinya itu belajar. Belajar yang pertama kita harus mengartikannya dulu, maksud saya ya. Belajar itu tentunya sama dengan pendidikan, ya. Belajar itu untuk mendapatkan suatu pengetahuan baru kepada kita. Sedangkan sepanjang hayat, artinya sepanjang hayat itu gak ada henti-hentinya sampai hayat, yaitu nyawa kita hilang. Baru itu artinya sudah sampai situlah perjuangannya. Jadi artinya belajar sepanjang hayat ini
belajar itu bukan hanya sekedar di dunia formal saja. Dunia formal itu berbagai jenjang dong, dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan universitas. Nah, bukan hanya sekedar itu saja jika kalian menerapkan asas belajar sepanjang hayat ini, tapi setelah kalian menghadapi 6 tingkatan itu, kalian juga pastinya akan dihadapi dengan belajar non formal. Yang dimana belajar non formal ini nggak ada batasannya, nggak seperti belajar formal tadi. Kalau formal tadi kayak SD 6 tahun, SMP 3, SMA 3. Kalau non formal ini kalian bisa belajar sampai selama apapun. Itu artinya belajar sampai hayat, tidak ada henti-hentinya, itu artinya jika kita belajar sampai hayat ya. Kemudian selanjutnya asas kemandirian dalam belajar. Pertama kita harus mengetahui apa itu kemandirian. Kita tentunya sudah paham dong kemandirian itu apa. Kemandirian itu artinya kita melakukan segala sesuatu itu sendiri dan otodidak. Nah seperti itu. Kemudian artinya asas kemandirian dalam belajar ini timbul dari diri kita sendiri. Karena di dalam setiap individu manusia pasti memiliki asas kemandirian. Yang dimana belajar di sini didorong oleh keinginan dirinya sendiri, bukan didorong oleh keinginan orang luar atau dari eksternalnya, tetapi dari internal, kemauan diri sendiri. Contoh kasusnya, jika kita ingin mempelajari suatu teknologi, walaupun kita nggak punya seorang guru atau mata pelajarannya, contohnya di dalam sekolah itu, tapi kita memiliki kemauan sendiri, pasti kita memiliki suatu cara untuk bisa mempelajarinya, tentu kan? Nah seperti itu artinya dari asas kemandirian dalam belajar. Selanjutnya kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian. Nah itu artinya apa? Ini adalah salah satu tujuan dari pendidikan nasional Indonesia. Nah, kita bisa lihat dari mana pengadaan dari kurikulum 13, yang dimana kurikulum 13 ini membuat siswa itu mandiri, yang dimana guru itu hanya 20% atau bahkan hanya 30% lah bisa dibilang action di kelas. Selebihnya itu siswanya harus action, karena setiap hari itu dilakukan kerja kelompok, kemudian presentasi, dan itu membuat siswa itu lebih mandiri daripada siswa yang dihadapkan dengan kurikulum KTSP. Dan yang dimana KTSP itu adalah kurikulum 2006 ya, dan itu pasti ketinggalan zaman banget. Maka dari itu Pendidikan Nasional Indonesia mengubahnya menjadi kurikulum 13, yang dimana untuk membuat siswa itu lebih action dan lebih mandiri tentunya. Nah kembali lagi di dalam kegiatan belajar. Nah kemudian di dalam kegiatan belajar ini bagaimana sih caranya untuk meningkatkan kemandirian? Yaitu tadi yang saya sebutkan, untuk membuat siswa itu mandiri. Menurut penelitian, para peneliti itu menggunakan satu metode, yang dimana metodenya itu kelompok atau diskusi. Kelompok diskusi itu dibuat untuk adanya stimulus dari luar, bukan hanya stimulus yang dari dalam. Kalau stimulus dari dalam itu adalah asas belajar secara mandiri yang tadi yang sebelumnya ya. Itu adalah asas mandiri. Dorongan dari dalam, stimulus dari dalam. Sedangkan dari eksternal itu yaitu dengan mengadakan pembelajaran secara kelompok. Nah, di mana jika kita melakukan pembelajaran secara kelompok, itu akan membuat stimulus luar masuk ke dalam kita, dan kita itu membuat lebih mandiri. Nah, kemudian bagaimana sih caranya jika di dalam lingkungan sekolah itu untuk meningkatkan atau untuk menumbuhkan rasa kemandirian di dalam siswa? Jika contoh nih, pengelompokan itu nggak berhasil untuk membuat kemandirian dalam siswa itu, siapa yang paling berperan di situ? Yang paling berperan adalah bimbingan dan konseling, yang dimana bimbingan dan konseling itu di setiap sekolah itu pasti ada lah ya kan. Kenapa saya lebih menekankan kepada bimbingan konseling? Karena secara nih ya, jika ada suatu pelanggaran aturan sekolah, yang siswa itu dihadapkan kepada siapa? Tentunya kepada bimbingan konseling dong, kepada guru BK, yang dimana di sana itu dia dihukum salah satunya, kemudian diberikan nasihat untuk membangun kemandirian dia dan tidak akan mengulangi hal tersebut ya. Itu merupakan salah satu contoh kegiatan belajar untuk mengembangkan kemandirian dari siswa itu tersebut ya. Baik, segitu dulu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya
beritahuan kepada teman-teman agar tidak terjadi miscommunication atau tidak terjadi perubahan informasi. Kalian juga harus disertai dengan buku panduan ya jika menonton video ini. Baik, see you the next video guys. Bye bye.